Oke, selamat pagi. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan eh, usulan proposal penawaran pengembangan sistem manajemen laundry. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Exelis Moreno dengan NIM akhir 74. Saya Sirus Cristiano Putra Arsan dengan akhir NIM 19. Saya Nicholas Triputra Mentari dengan akhir NIM 13. Sorry, bukan 19. Oke, di sini kami langsung saja untuk bagian penawaran yang akan kami berikan ke pelanggan sesuai dengan proposal yang sudah kami buat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, saat ini untuk perusahaan laundry sendiri banyak menghadapi klien baik dari hotel dan juga villa yang dimana mereka kesulitan dalam mengelola setiap barang dan juga data-data yang masuk ke perusahaan mereka. Nah, di sini untuk rumusan masalah, di sini bagaimana sistem dapat membantu pencatatan data laundry. Yang kedua, bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan dan invoice secara optimasi. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan database aman dan scalable. Nah, tujuan dari eh, proposal penawaran ini di sini mengembangkan sistem laundry berbasis cloud yang efisien dan aman, dan juga memudahkan pengelolaan data customer, barang, transaksi, dan keuangan. Adapun manfaatnya, bagi perusahaan laundry, meningkatkan efisiensi operasional bagi pengembang mahasiswa dan sistem-sistem nyata. Dan yang ketiga, bagi pengguna, kemudahan dan kecepatan layanan. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya Ari. Baik, saya akan menjelaskan di bagian bab 2. Yang dimana di bab 2 ini kami membahas tentang perancangan sistem. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu poin fitur sistem dan solusi. Yang dimana fitur pertama ini manajemen pelanggan dengan deskripsi input dan pencarian data. Dan juga permasalahan yang diselesaikan itu data pelanggan tercecer. Yang kedua ini fitur barang masuk atau keluar. Untuk deskripsinya itu data jenis barang, berat, tanggal masuk dan keluar. Untuk permasalahannya itu di bagian pencatatan barang hilang atau tidak sesuai. Yang fitur ketiga ini pembuatan invoice otomatis, di mana deskripsi dari ini adalah sistem menghitung biaya dan mengeluarkan tagihan secara otomatis. Maka laporan penghasilan, pengeluaran dan laba rugi harian atau bulanan. Untuk permasalahan yang diselesaikan yaitu keterlambatan dan kesalahan dalam pembuatan tagihan data keuangan manual tidak akurat dan yang fitur selanjutnya ini laporan statistis dan dashboard yang dimana deskripsinya itu laporan layanan terbanyak, pelanggan aktif, grafik pendapatan. Dan permasalahannya yang diselesaikan yaitu tidak ada data analitik untuk pengambilan keputusan. Fitur yang selanjutnya itu notifikasi dan reminder, serta deskripsinya itu pengingat otomatis untuk pengambilan barang, pembayaran dan invoice, serta permasalahan yang diselesaikan yaitu komunikasi dengan pelanggan kurang efisien. Serta yang selanjutnya ini manajemen akun admin, deskripsinya itu role based access atau admin kasir pemilik. Dan permasalahan yang diselesaikan yaitu keamanan sistem dan otorisasi tidak kelola. Untuk fitur terakhir yaitu backup dan replikasi otomatis, yaitu backup deskripsinya yaitu backup terjadwal dan replikasi untuk keandalan data, serta dari permasalahan yang diselesaikan yaitu risiko kehilangan data dan sistem down. Untuk yang poin 2 ini teknologi yang digunakan yaitu ada komponen dan juga teknologi yang dimana di bagian komponen ini yaitu backend serta teknologinya Node.js dan juga frontend teknologinya itu React.js plus Tailwind CSS. Yang komponen ketiga ini database teknologinya itu PostgreSQL atau identitas replikasi dan backup via Supabase atau AWS RDS, serta komponennya itu hosting, teknologinya itu Vercel untuk
end atau Supabase atau Railway atau juga render atau untuk backup plus database. Yang ketiga nih, komponen ketiga nih ke selanjutnya ini autentikasi, di mana teknologinya itu Supabase Auth atau JWT. Untuk komponen selanjutnya itu laporan dan PDF, yang dimana teknologinya itu JS PDF dan juga React PDF. Komponen terakhir ini yaitu notifikasi, dan juga teknologinya itu email JS atau WhatsApp API, atau bisa diopsional. Untuk poin kedua ini yaitu use case diagram. Yang pertama ini aktor pengguna sistemnya itu. Dari aktor ini sama deskripsi yaitu admin, yang dimana deskripsinya ini pengelola utama sistem, bertanggung jawab atas input data, monitoring dan manajemen pengguna, serta aktor kedua yaitu kasir, penginput transaksi barang masuk, barang keluar, dan pembuatan invoice. Yang ketiga ini manajer atau owner, yaitu melihat laporan keuangan, statistik, dan pembukuan. Untuk yang poin kedua ini use case-nya atau fitur utama sistem, yang dimana yang pertama ini login ke sistem, di deskripsinya itu autentikasi pengguna berdasarkan role serta aktor yang terlibat yaitu admin, kasir, dan juga manajer. Yang kedua ini kelola data pelanggan, yang yaitu bisa tambah, edit, hapus, cari data pelanggan. Untuk aktor yang terlibat yaitu admin aja, serta fitur yang selanjutnya ini input barang masuk, yaitu input jenis laundry, berat, tanggal masuk. Aktor yang terlibat yaitu kasir, input barang keluar, serta lihat laporan transaksi, dan juga lihat laporan keuangan, serta lihat dashboard ringkasan. Oke, sekali lagi. Yang poin ketiga ini adalah use case-nya, yang dimana ada beberapa aktor di situ, admin, kasir, dan juga manajer. Yang dimana admin ini kerjanya itu login ke sistem, bisa mengelola data pelanggan, serta input barang masuk, dan juga lihat laporan transaksi. Yang kedua ini kasir yang dimana kerjanya itu login ke sistem, input barang keluar, dan juga lihat laporan keuangan. Dari manajer atau ownernya sendiri yaitu kerjanya yaitu login ke sistem, serta lihat laporan transaksi, dan juga lihat laporan keuangan, dan juga lihat dashboard ringkasan. Oke, selanjutnya saya kembali ke Excel, teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk perancangan basis datanya sendiri. Nah, untuk perancangan basis data sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran ERD untuk sistem yang akan kami tawarkan. Nah, di mana di sini ada user dengan isiannya itu ada ID user dengan tipe data, primary key, username, password, dan juga role. Selanjutnya ada laporan, di mana ID laporan dengan tipe datanya primary key, ID transaksi foreign key, jenis laporan, dibuat oleh, dan juga tanggal dibuat. Selanjutnya ada pelanggan dengan tipe data ID pelanggan, primary key, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya ada transaksi, ada ID transaksi, primary key, ID pelanggan foreign key, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar. Selanjutnya ada barang, di mana ada ID barang, ID transaksi, jenis barang, berat, dan juga status barang. Dan yang terakhir ada invoice, di mana ada invoice dengan tipe data primary key, ID transaksi, foreign key, total biaya, dan status pembayaran. Oke, bisa dilanjut. Oke, bisa dilanjut. Next. Isi jaringan.
Saya punya jaringan. Itu ini Puk, Kimai. Oke, bisa bisa dilanjutkan? Yang kedua, yang kedua, yang kedua. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan tentang penjelasan tabel dan juga relasi tabelnya. Yang pertama di sini ada tabel user. Di sini dia akan menyimpan informasi pengguna sistem yang memiliki peran berbeda seperti admin, kasir, dan juga manajer. Di mana dia di sini punya relasi dengan transaksi di mana user dapat melakukan banyak transaksi. Selanjutnya untuk tabel pelanggan bisa di scroll. Oke, di mana di sini untuk tabel pelanggan sendiri dia menyimpan data pelanggan, biasanya hotel atau villa yang menjadi sistem dari klien layanan laundry. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, di mana di sini pelanggan dapat memiliki relasi dengan bagian invoice atau catatan keuangan. Yang di sini ada selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini dia mewakili satu versi layanan laundry menghubungkan pelanggan dengan barang cucian. Selanjutnya, dia punya relasi dengan menu cuan ke pelanggan atau satu pelanggan bisa punya banyak transaksi. Selanjutnya ada tabel barang, menyimpan detail barang atau barang laundry dalam tipe transaksi, di mana dia punya satu relasi, satu transaksi bisa memiliki banyak barang dengan relasi one to many. Selanjutnya ada tabel invoice, di mana dia di sini menangani informasi penagihan dan pembayaran dari transaksi, di mana dia punya relasi satu transaksi memiliki satu invoice, relasinya itu one to one. Selanjutnya, lanjut ya, scroll. Dan juga ada tabel laporan, di mana dia di sini menyimpan catatan laporan yang bisa dibuat oleh admin atau manajer untuk monitoring. Di mana di sini laporan dibuat oleh user laporan dengan uh, relasi one to many, dan juga laporan terkait dengan transaksi ke laporan dengan relasi one to many juga. Untuk strategi backup sendiri, di sini kami backup otomatis harian yang disimpan di cloud AWS dengan 7 hari rotasi, dan juga ada replikasi read atau only untuk didiskusikan beban baca read dari user dan admin. Dan yang terakhir ada failover recovery, database dapat dialihkan ke cadangan otomatis saat terjadi gangguan. Oke, untuk rencana pengembangannya itu kira-kira seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya untuk implementasi database akan dijelaskan oleh teman saya Tian. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah implementasi dari database-nya. Di sini kami membuat database laundry DB dengan terdapat beberapa tabel. Tabel pertama adalah tabel user, di mana pada tabel user ini terdapat kolom ID dari user, kemudian username, password, dan juga role dari user tersebut. Kemudian terdapat tabel transaksi yang terdapat kolom ID transaksi, ID pelanggan, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar. Selanjutnya
Selanjutnya ada ID pelanggan, di mana pada tabel pelanggan ini terdapat kolom ID pelanggan, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Selanjutnya ada tabel laporan, di mana tabel laporan ini terdiri dari kolom ID laporan, ID transaksi, jenis laporan, kemudian dibuat oleh usernya siapa, kemudian tanggal dibuatnya. Selanjutnya adalah tabel invoice, di mana tabel invoice ini terdiri dari beberapa kolom seperti ID invoice, ID transaksi, total transaksi, dan juga status transaksi. Dan terakhir adalah tabel barang, di mana terdiri dari kolom ID barang, ID transaksi, jenis barang, berat, dan juga status barang. Kemudian selanjutnya untuk replika dan juga backup. Di sini kami backup menggunakan Docker, di mana di sini terdapat master untuk backupnya, master dan replika untuk backup, di mana di sini kami menggunakan MySQL kami juga, dan ini antara master dan replika memiliki relasi agar database ini memiliki data backup di Docker. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke Excel. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih, Mas Yusuf.